selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di awal bulan November 2025 untuk zodiak Libra. Oke, buat para Libra, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Libra. 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga ya yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan ya ditanggung jadi beban pikiran sendiri, capek ya, beban perasaan sendiri capek. Kalau bisa personal reading ya, selain jadi apa ya istilahnya untuk tempat kamu dapat tentang fakta-fakta baru dari permasalahannya kamu ya, semoga bisa jadi wadah curhat juga buat kamu untuk melegakan perasaanmu gitu. Oke, langsung aja ya buat para Libra. Oh ya, untuk personal reading jangan lupa di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi teman-teman. Oke ya, langsung aja Libra, apa aja peristiwanya buat Libra kak di awal November. Yang pertama, adanya peristiwa yang dimana Libra ini seperti akan dapat kejelasannya akan suatu permasalahan. Libra akan dapat kejelasan akan suatu permasalahan, baik itu permasalahan yang baru akhir-akhir ini mungkin kamu alami atau permasalahan yang lama sekalipun ya. Terus yang kedua di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan dirimu yang semakin menguat Libra ya. Oke, aku nggak tahu di sini kayak yang mungkin apakah sebelumnya cukup terjadi pelemahan ya dari kondisinya kamu atau situasinya kamu atau dari mental ataupun perasaannya kamu karena seseorang, karena suatu hal. Karena terlihat di awal November ini ada suatu peristiwa yang dimana kamu ini semakin menguat ya, menguat dari sebelum-sebelumnya, terutama dalam cara berpikir, pola pikir ataupun secara mental, tapi lebih tepatnya kepada soal komunikasi ya, pola berpikir yang semakin lebih tajam ya. Terus cara komunikasi lebih strong di sini ya. Istilah kata kalau untuk ke orang lain kamu ngomong itu akan lebih kena omonganmu ya. Jadi kayak lebih jitu setiap omongan yang kamu keluarkan, yang kamu sampaikan ke orang lain gitu. Terus yang ketiga di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan stimulasi. Seorang Libra ini akan kayak apa ya? Nantinya di awal November akan terstimulan untuk bisa lebih berkembang, bisa lebih gercep ya, dan juga bisa lebih kayak istilahnya hidup di sini ya. Ada hal-hal menstimulasi kamu untuk lebih kayak memperjuangkan kehidupannya kamu, bahwa ini harus berkembang, ini harus lebih baik, ini harus lebih tertata kayak gitu. Dan yang keempat di sini juga adanya peristiwa tentang energi, bangkitnya energi seorang Libra gitu, yang seperti biasa aku omongin ya. Sini kan ada energi, ada api yang menyala-nyala gitu. Kalau kayak buah ini kan, ini jeruk teman-teman ya. Kalau kayak jeruk di sini kamu tuh lagi seger-segernya banget gitu ya, kayak jeruk yang baru dikupas, seger banget energinya di awal bulan November ini gitu. Oke, tentunya kita akan klarifikasi nih teman-teman kartunya yang kayak biasa ya. Oke, kita akan lihat per masing-masingnya di sini sebenarnya apa ya, peristiwanya ini lebih detailnya seperti apa ya. Sebelum klarifikasi kayak biasa aku akan sebutkan dulu angka keberuntungan Libra di awal November. Ada di angka 1, 19, 18, dan 28 ya. Coba langsung aja kita klarifikasi buat Libra ya. Oh yang pertama ini tentang penjelasan akan suatu permasalahan tadi Libra ya. Aku lihat bahwa di awal bulan November ya, ternyata masalah yang akan dapat kejelasannya atau penjelasannya antara kamu dan orang lain, tentunya bukan masalah dengan internal dirimu gitu ya, tapi eksternal di luar dirimu. Ini masalah ada kaitannya dengan orang lain. Ini masalah keuangan ya. Jadi kalau sebelumnya kamu pernah ada masalah keuangan ya, baik dengan keluarga ataupun di lingkup pekerjaan gitu ya,
pada akhirnya kamu akan mendapatkan kejelasan akan permasalahan tersebut di awal November. Atau kalau kamu punya bisnis nih, sempat bermasalah sebelumnya, kamu akan dapat kejelasan akan permasalahan dalam bisnis tersebut gitu. Jadi kayak yang apapun masalahnya di sini, ini pokoknya yang terkait dengan duit, yang ada kejelasannya kamu dapatkan. Ditunggu ya Libra ya. Amin. Karena kalau masalah uang biasanya sensitif ya. Terus yang kedua di sini, adanya peristiwa tentang kamu yang semakin menguat. Aku katakan tadi, apa yang semakin menguat? Makanya aku katakan, apakah sebelumnya kamu merasa lemah atau menjadi kayak aduh aku lemah sebagai seseorang Libra gitu ya, entah masalah apapun itu ya, selain masalah keuangan ini tadi. Aku lihat apapun yang membuat kamu jadi lemah, tak berdaya ya sebelum-sebelumnya, tapi adanya peristiwa yang dimana kamu akan menjadi lebih kuat di awal bulan November. Ini memang diakibatkan oleh adanya kekecewaan terhadap masa lalu atau orang di masa lalu, seseorang yang sudah pergi dari kamu, seseorang yang sudah mungkin kamu juga tinggalkan, cuma rasa kecewanya masih ada rasa kecewa, ada rasa kayak masih berfokus kepada hal yang sama, kesalahan yang sama, ada rasa sedih, ada rasa penyesalan, Five of Cups ya teman-teman ya, tentang penyesalan dan kesedihan dan kekecewaan ya. Sehingga ketika ini semua kamu alami karena seseorang sebelum-sebelumnya nih, di periode-periode sebelumnya, aku lihat ada keinginan untuk bangkit. Makanya di sini terjadinya peristiwa penguatan ya, karena kamunya mencoba untuk bangkit bahwa ngapain aku galau lagi ya akan orang ini, ngapain aku harus sedih gara-gara orang ini, seperti itu. Terus yang ketiga di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan stimulasi ya. Apa sih membuat seorang Libra di sini adanya peristiwa tentang stimulasi, Kak? Terstimulasi untuk jauh lebih tumbuh dan berkembang kan kehidupan Libra ini. Kenapa? Karena adanya pengkhianatan ternyata yang pernah terjadi sebelumnya. Aku lihat Libra ini pernah dikhianati oleh seseorang. Ini bisa menyangkut dalam hubungan cinta, soal percintaan, atau di lingkup pekerjaan, atau di lingkup bisnis kalau kamu punya usaha ya. Di antara tiga ini ya, kalau aku lihat ya, Libra ini pernah merasa terkhianati atau benar-benar dikhianati lah, istilahnya kayak gitu ya. Dikhianati itu yang gimana sih, Kak ya? Seseorang yang memang berbuat jahat terhadap hatimu gitu, berbuat yang tidak sepantasnya, mengkhianati, meninggalkan kamu, banyak berbohong sama kamu ya. Nah, karena sebelum pernah terkhianati, aku lihat hal-hal itulah yang membuat kamu jadi semakin terstimulan gitu ya, terstimulasi untuk gimana sih caranya aku bisa lebih berkembang kehidupanku ya, biar nih orang juga nyesel udah pernah mengkhianati kamu. Karena kamu ibarat kata tuh ini berlian loh yang dikhianati ya, bukan orang sembarangan. Kedepannya biar dia nggak giniin kamu lagi ya, biar orang ini lebih hati-hati juga sama kamu ya. Ini ada cabai ya, ibarat pedes loh aku ini ya, tapi kamu berani khianatin aku gitu ya. Terus yang keempat di sini terkait dengan energi seorang Libra yang menyala-nyala di awal bulan November. Itu peristiwanya juga ada ya, menyala-nyala, Kak. Kenapa menyala-nyala? Menyala-nyala seperti apa ya? Menyala-nyala di sini ya, energimu memang lagi menyala-nyala, fresh banget di awal November, sehingga mungkin berefek kepada berefek kepada komunikasi kamu kepada orang lain lah gitu. Yang menyebabkan komunikasi kamu kepada orang lain itu cenderung lebih tegas dan cenderung lebih to the point ya, tegas to the point. Bahkan setiap omongan Libra itu bisa nyelekit loh bagi orang-orang tertentu yang memang mungkin Libra sengaja kasih kayak jos gitu ya setiap omongannya ke mereka gitu, tanpa harus nahan-nahan perasaan lagi ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Libra untuk ini semua di awal November ya, ada Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, dan Aquarius. Zodiaknya itu aja, sama Libra juga bisa ya. Angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi, ada di angka 1, 19, 18, dan 28. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Libra.